Welcome home PDS, ketemu lagi dengan Kanidia. Kanidia balik lagi di section pembahasan soal OSN, lebih spesifiknya lagi di soal OSNK Ekonomi SMA 2022 kemarin. Tapi first of all, Kanidia pengen banget meminta maaf, I sincerely apologize karena ternyata kemarin video yang Kanidia upload itu bukan soal OSNK Ekonomi ya teman-teman, itu soal OSNP. Jadi ceritanya pas kemarin Kanidia nanya ada yang punya soal OSNK nggak tahun lalu. Ada teman kalian yang baik banget membagikan soalnya, tapi dia cuma bilang soal tahun lalu aja. Dan ya Kanidia sih langsung asumsi aja ini soal OSNK. Padahal ternyata ini soal OSNP dan ya kayak gitulah ya, kita komunikasinya kurang dan sama-sama gak fokus, jadinya ya sorry banget ya teman-teman ya. Tapi menurut Kanidia itu nggak ngerugiin juga sih, karena kalian jadi ada gambaran oh segitu ya susahnya soal OSNP. Nah alhamdulillah Kanidia baru banget nih fresh from the oven, Kanidia ketemu soal OSNK asli. Ini ada file PDF-nya, nanti Kanidia attach juga filenya di description box, kalian bisa download. Ada penjelasannya, boleh pakai kalkulator ya kalau OSN ekonomi ya. Dan langsung aja kita jawab soalnya ya, karena waktu sangat berharga. Oke, di sini kita udah ada soal nomor 1 ya. Ilmu ekonomi itu merupakan himpunan dari sejumlah teori ekonomi. Sebuah teori ekonomi muncul atau terbentuk karena ada masalah ekonomi. Nah, sumber dari segala sumber atau kausa prima masalah ekonomi adalah kelangkaan. Nah, suatu komoditas baik itu barang atau jasa dikatakan langka apabila apa sih? Nah, ini kita udah harus apa ya istilahnya, udah hatam nih ya. Pokoknya kalau ditanya kenapa belajar ilmu ekonomi, jangan bilang karena takdir. Iya bener sih. Jadi kita belajar ilmu ekonomi itu sebenarnya karena pengen menyelesaikan satu akar masalah ya. Jadi ilmu ekonomi itu sangat simpel sebenarnya. Hanya ingin menghilangkan masalah kelangkaan di muka bumi ya. Atau kalau dalam bahasa Inggris kita bilangnya apa kemarin? Ya kita udah harus tahu banget lah ya, bahasa Inggris dari kelangkaan adalah scarcity. Kenapa harus Inggris banget sih kak? Ya bukan karena pengen apa ya, tapi kita belajar dari soal yang kan di-upload kemarin, which is itu adalah soal SMP. Makin kesini soal berbahasa Inggris komposisinya akan makin banyak. Jadi emang udah harus terbiasa dengan soal bahasa Inggris. Seru banget kok soal bahasa Inggris ya, kalau ekonomi gak susah kok dipahami as long as kalian terbiasa ya. Nah kelangkaan itu akar masalahnya atau sumbernya sebenarnya ada 2 ya. Kita udah sering banget belajar bahwa manusia itu punya kebutuhan yang sifatnya itu unlimited guys. Jadi kayak gak ada habisnya gitu ya. Punya 1 pengen 2, punya 2 pengen 3 dan seterusnya. Sementara di waktu yang bersamaan kebutuhan, bukan kebutuhan ya, alat pemuasnya nih, atau kita biasanya bilang juga sumber daya alamnya, sumber daya lebih tepatnya, itu sifatnya sangat terbatas. Jadi kayak ya udah ketahuan sih sumber daya mah di mana-mana terbatas gitu ya. Kayak gitu. Jadi karena ada 2 kondisi yang gak balance ini, ada gap, jadi akan ada terjadi kelangkaan. Jadi kalau ditanya apa masalahnya ya karena ketersediaan si barang itu jauh dari kebutuhan terhadapnya, jadi kebutuhannya terlalu banyak kayak gitu. Jawabannya B, nggak usah ditandain ya, ini udah jelas banget kunci jawabannya ya. By the way ini soalnya udah akan dia taruh di bawah ya, nanti boleh kalian download. Nah lalu di sini ada 7 pekan sesudah wisuda sebagai sarjana, Bambang Joko menerima tawaran kerja oleh 4 perusahaan nih. Ada perusahaan K, gajinya banyak nih ya. Jadi ada perusahaan pertama kalau K gajinya katanya 20 juta ya. Oke, terus kalau si perusahaan yang lain apa nih? Ada perusahaan L. Oke, kita list dulu ya. Kalau K dapatnya 20 juta. Terus kalau L dia dapatnya berapa? Ya lebih dikit ya, 18 juta aja. Terus perusahaan ketiga X itu nawarin dengan gaji 15 juta. Lebih dikit lagi. Terus kalau Y gajinya jauh lebih sedikit lagi, 14. Nah kita sadar bahwa manusia itu gak mungkin ya semulti talentnya kamu gak mungkin. Si Bambang ini masih fresh graduate, gak mungkin kerja di 4 perusahaan ini kan. Ya dia harus memilih suka gak suka. Dan pilihan itu ya kita belajar kalau di ekonomi. By the way ini pelajaran yang pertama banget belajar di ekonomi. Kalau kalian mau tahu lebih detail nanti boleh nonton video Kanidia juga untuk materi intro ini ya. Jadi kita akan membuat pilihan berdasarkan skala prioritas. Ya prioritas kita ya nanti kita lihat karena setiap orang mungkin punya pertimbangan masing-masing. Nah kalau di kasusnya ini si Bambang akhirnya memilih si X dibandingkan perusahaan yang lain.
Ya kok 15 juta kak padahal ada yang lebih tinggi ya, who knows apa yang menjadi pertimbangan Bambang ya. Kita nggak bisa melihat dari satu sisi aja kan guys ya. Nah sekarang yang ditanya adalah opportunity cost, atau kalau dalam bahasa Indonesia biasanya dibilangnya juga, kita sering banget bilangnya biaya peluang atau biaya kesempatan, sama aja ya. Nah, biaya peluang atau biaya kesempatan itu sebenarnya kalau konsepnya itu adalah sesuatu yang kita korbankan kan, karena kita memilih. Nah, kalau di sini kita bisa bilang, ini berarti yang dikorbankan 3 ya kak? Ya bener sih sebenarnya kalau secara literal ini ada 3. Tapi kalau mau nyari biaya peluang, kalau kasus kayak gini tuh nggak mungkin kita ambil 3-tiganya terus kita jumlahin. Nggak kayak gitu besti caranya. Jadi caranya gimana? You have to find angka yang paling gede yang dia lepas saat dia membuat satu pilihan. Dan kita di sini ngeliatin kan si X nih yang dipilih. Berarti udah di compare aja 20, 18, dan 14. Yang paling gede yang dilepas tuh yang mana? Jawabannya ya 20 juta. Berarti itu adalah biaya peluang yang dilepaskan. Karena kita bakal bilang kalau kita jadi Bambang, wah sayang banget nih sebenarnya saya ngelepasin duit 20 juta. Itu realistis kan? Gak mungkin bilang, wah saya ngelepasin duit 20 tambah 18 tambah 14, gak mungkin ya. Karena kita sejatinya dalam kasus normal ya cuma bisa kerja di satu company aja ya, kayak gitu. Oke, nomor 3, theories in economics are categorized into macroeconomics and microeconomics. Teori di ekonomi itu kan dikategorikan menjadi 2 ya, yang paling gede ya, makro dan mikro. The basic difference, perbedaan paling utama ya, paling basic, paling dasar, that distinguish, yang membedakan satu dengan yang lainnya, maksudnya antara makro dan mikro apa? Ya kita sih sebenarnya udah paham banget lah ya. Kalau makro dulu ya, ini bahasannya skop-skop atau masalah-masalah ekonomi yang besar ya. Contohnya kayak unemployment, pengangguran, terus apa lagi, national income, pendapatan nasional, dan seterusnya. While kalau kita ngomongin microeconomics, dia lebih kepada skala individu ya, jadi skalanya kecil-kecilan. Jadi kayak misalnya, kak saya bingung nih kalau mau milih coki-coki harus beli berapa, atau apa sih pertimbangan saya akhirnya menjatuhkan pilihan ke cendol. Kalau saya memilih coki-coki efeknya kemana ya, kayak gitu. Jadi masalah yang dihadapi oleh individu, baik itu RTK let's say atau RTP, dan apa sih penyebab mereka mengambil keputusan dan efek setelah itu, pokoknya panjang lah. Jadi itu perbedaan yang we can ya, yang kita bisa membuat yang can distinguish, yang bisa membedakan si 2 hal ini gitu. Jadi kalau ditanya ya di economics agent ada scope ya, jadi agen-agennya, terus scope-nya, cakupannya ya. Kalau si makro lebih besar biasanya nasional atau ya provinsi kayak gitu. Kalau mikro ya individu gitu ya, individu, tapi walaupun perusahaan juga individu ya guys, walaupun kalian bilang perusahaannya gede, enggak, itu juga individu. Next, number 4, Raden Andi Lau, RAL, berjualan buah-buahan dengan menyewa sebuah kios di tepi jalan raya. Ia mempekerjakan 4 orang karyawan. Nah, biaya variabel per bulan yang dikeluarkan oleh RAL dalam usahanya ini adalah atau meliputi apa? Oke, jadi ini udah harus bisa nge-review materi tentang biaya ya guys ya. Secara umum biaya itu kalau kita ditanyain kelompok utamanya ya cuma ada 2 aslinya kan. Kalau enggak fix alias biaya tetap, ya biaya tetap kita bakal ketemu biaya variabel ya. Variabel mah variabel juga ya, terus spellingnya aja yang dikit berbeda ya. Variabel dan variabel. Ups, tulisannya ya Allah. Gimana nih, pentapnya udah kayak inilah ya. Ya semoga masih bisa kebaca lah ya teman-teman. Dan kita udah harus udah harus paham banget lah ya. The way we distinguish between yang ini ya, among these two, itu adalah kalau si fix itu kita udah harus paham bahwa dia tidak bergantung pada jumlah produksi kita. Ya kalau ceritanya si RAL ini dia jualan apa sih, buah-buahan ya, jadi mau buahnya banyak buahnya sedikit itu biayanya akan tetap sama. Sementara kalau yang variabel itu sangat bergantung sama buah-buahan yang dia jual ya si RAL ini gitu. Nah di sini ada informasi kalau dia bayar kios itu ya bisa kita bilang ya dia nggak berpengaruh kan mau jualannya banyak buahnya atau sedikit, biayanya sama. Jadi kios masuk dalam kategori ya fixed cost, biasanya kita singkat FC ya teman-teman. Buat yang belum paham materi biaya, please cek dulu materinya, nanti kan dia taruh juga link materi biaya, insya Allah udah lumayan lengkap.
di playlist mikro sih kalau di Kanidia. Next, kalau dia mempekerjakan 4 orang karyawan. Nah, karyawan atau upah atau apa sih gaji biasanya itu ada dua kondisi teman-teman. Kalau dia sifatnya kamu mau rajin, kamu mau malas, gajinya flat aja. Kayak misalnya PNS gajinya sama aja kan. Berarti dia kategorinya fix. Tapi kalau ada orang yang digaji berdasarkan performanya, oh kalau kamu menghasilkan produknya banyak, gaji kamu banyak, berarti dia masuk kategori variabel. Nah di sini tuh nggak jelas dia mempekerjakan 4 orang karyawan. Biasanya sih nih kalau paling ngambil contoh-contoh paling umum sih cenderung ke fix ya. Nggak mungkin kalau kamu jualan buahnya banyak gajimu lebih tinggi. Biasanya sih nggak kayak gitu. Tapi bisa juga ya. Makanya penting untuk melihat informasi di soal. Nah tapi yang ditanya ini ada biaya variabel kan. Jadi kita disuruh cari tahu. Kios tadi udah kita sebut fix atau tetap. Nah upah ini karena nggak jelas dan informasinya terbatas, berarti kita bisa bilang dia tendensinya lebih kepada yang fixed cost ya. Kalau di kehidupan sehari-hari juga kan kayak gitu. Sewa dan upah ya itu yang tadi si fix juga. Jadi jawabannya pembelian pengadaan buah-buahan. Of course kalau kita jual banyak buah berarti biayanya juga pasti banyak untuk pembelian buah kayak gitu ya. Semoga bisa dipahami. Oke, selanjutnya nomor 5, Angelina Tukiam. Ini bule apa ya? AT trades berdagang fruits. Sama, buah-buahan juga kayak Ral di atas ya. By renting a shop, menyewa shop sama di atas, and hire one cashier. Jadi menyewa atau mempekerjakan ya, kok menyewa sih? Mempekerjakan 1 kasir dan 3 other employees as sales girls. Jadi ada 3 karyawan lain kerjanya sebagai sales girl. Jadi karyawannya ada total 4 ya. The shop is rent at tarif 30 million per year. The cashier gets salary 4 million, and each sales girls earns wage around 2 million monthly. In addition, AT also spends 1 million rupiah every month for paying electricity, subscribing Wi-Fi, and then what else? Digedein dulu. What else? Wi-Fi network and buying internet quota. Fruits are bought and sold in terms of package. Every package of fruits is bought at 80,000 rupiah and sold at 800,000 rupiah. The variable cost that is spent every month is much as. Oke, mari kita artiin. Jadi Angelina Tukiam ini menjual buah dengan menyewa sebuah toko. Ya benar, udah toko. Terus mempekerjakan 1 kasir dan 3 sales girl. Oke, si toko, mari kita list dulu pengeluarannya ya, biayanya ya. Sewanya katanya untuk 1 tahun tadi ya. Jadi sewa 1 tahun untuk si tokonya adalah 30 juta. Million adalah juta dalam bahasa Indonesia. Next, kasirnya digajinya 4 juta, tapi ini per bulan. Jadi ini harus ditulis kayak gini dulu deh, biar enak. Karyawan itu ada 2 kan. Kalau kasir digajinya lebih tinggi 4 juta. Sementara kalau si sales girlsnya tadi gajinya 2 juta, tapi ada 3 sales girls kan. Jadi gajinya total keluar ya 6 juta untuk si sales girls 3 orang ini. Terus mana lagi ya? Dia juga bayar 1 juta untuk bayar listrik, wifi, dan beli kuota. Oke, jadi ada 3 jenis biaya ya. Jadi apa sih istilahnya, utility aja lah ya kita bilang ya. Utilities biasanya. Listrik dan wifi biasanya bahasa Inggrisnya utilities ya, mesti ya. Kalau kalian dapat berarti itu artinya listrik dan teman-temannya. Utilitiesnya 1 juta nih, tapi per month ya, ini semua per month. Sorry, ini untuk 1 bulan, karena yang di atas dia untuk 1 tahun ya kan. Nah katanya ini si buah itu dibeli dan dijual dalam package per paket gitu ya. Mungkin dalam satu paket lah. Nah si 1 paket itu, jadi dia belinya dalam bentuk paketan, terus jualnya juga bentuk paketan. Waktu beli di awal dia belinya harganya 80.000 rupiah. Kalau dijual jadinya 100.000. Nah the variable cost, jadi variable costnya berapa? Nah tadi kita udah belajar kan, variable cost itu adalah biaya yang nilainya bergantung pada jumlah ki yang kita hasilkan ini, yang kita jual ini kayak gitu. Nah di sini mungkin kita sempat terkecoh.
biasanya kita bilang bahwa oh kalau sewa oke lah ya kak, udah pasti fix cost gitu ya, karena dia nggak bakalan ganti-ganti, oke. Terus karyawan kalau tadi dari pencerahan soal sebelumnya, oh ternyata masih bisa jadi fix ya kak. Iya, jawabannya bisa fix, bisa variable. Jadi based on kondisinya aja gitu. Nah caranya gimana? Ya make sure kalian lihat kondisinya. Apakah nilainya menjadi labil gitu ya, naik turun berdasarkan key yang diproduksi apa enggak dijual gitu ya. Nah di sini gak ada informasi, kalau kita lihat cuma ya dibayarnya 4 juta dan salesnya juga 6 juta. Berarti ini udah fix, pasti dia juga masuk kategori variabel kalau yang si karyawan ini ya. Nah sekarang utility-nya ini kan bisa jadi berubah-ubah ya biasanya. Tapi kalau di sini dia udah bilang kayaknya sih flat aja ya, bayarnya 1 juta per bulan. Jadi ini juga masuk kategori fixed cost ya. Mungkin di luar sana kayak oh biasanya kan agak variabel ya kak. Iya sebenarnya lebih realistis variabel kalau let's say kayak listrik. Kalau wifi mah emang biasanya sih harga langganan mah gitu-gitu aja kan. Tapi kalau listrik kayaknya lebih make sense variabel ya. Tapi karena nggak ada dan ini udah dikasih tahu 1 juta, berarti dia masuk kategori fix. So dari soal kayaknya nggak ada variabel ya kak. Hey teman-teman, ini emang biaya 3 yang disampaikan di awal. Tapi masih ada informasi loh di last sentence bilangnya bahwa paket itu dibeli harganya 80.000. Nah itu biaya juga nggak? Iya dong, itu biaya pembelian buah. Nah, itukah yang kita sebut sebagai variable cost? Iya dong, karena nilainya akan berbeda sebanyak dengan berapa package buah yang kita beli. Jadi semakin banyak kita beli, biaya variabelnya akan semakin tinggi. Dan sesuai dengan teori kan, variable cost itu bergantung sama key. Jadi jawabannya kita nggak tahu berapa apa sih istilahnya exact numbernya, exact amount-nya, tapi kita bisa nyari dengan cara 80.000 dikali dengan number of package fruit, jadi berapa paket buah yang kita beli gitu. Jadi kalau misalnya kita belinya 100 dalam bulan itu ya udah 880.000 dikali 100 macam tuh. Semoga bisa dipahami. Last number karena ini agak dadakan dibuatnya jadi takutnya kepanjangan. Clara Lara, cantik namanya Clara Lara, menjalankan usaha laundry di rumahnya sendiri. Tarif cucinya 4.000 per kilogram. Oke, berarti harganya udah jelas ya, langsung ditulis aja 4.000 per kak. Lumayan lah harganya ya. Berdasarkan hitungan cermatnya, setiap kilo pakaian dicuci dan setrika menghasilkan biaya 2.750. Nah itu apa tuh? Ini biaya. Biaya apa? Variabel kah atau fix? Ingat, variabel itu tidak berpengaruh banget sama jumlah yang kita hasilkan. Kalau ya fix enggak. Dan kita bisa lihat ini 2.700 kan untuk biaya listrik, sabun, pewangi. Ya, itu kan nilainya akan sangat berpengaruh kan dengan berapa pakaian yang kita terima untuk di service kan, di laundry kan. Jadi fix ini pasti variable cost. 2.750. Ingat teman-teman, walaupun gak ada di soal, kita udah harus tahu bahwa variable cost itu wajib hukumnya ada key di belakangnya. Jadi ini 2.700 ini per 1 kilo gitu ya. Jadi harus kita tahu. Next. Mesin cucinya bukan punya sendiri tapi disewa, harganya 200.000. Nah, mesin cuci itu nggak bakalan sewanya bertambah banyak kalau misalnya kita menerima banyak pesanan laundry kan. Jadi dia masuk kategori yes fixed cost untuk si mesin cuci ini. Nilainya berapa? 200k ya? Iya benar. Nah katanya laundry ini pengen impas atau break even atau kayak istilahnya kalau di ekonomi laba ekonomi normal kayak gitu. Laba normal ya. Nah ini gimana? Ya kalau mau ditanyain tentang BEP, ada banyak sih rumus yang kita bisa pakai. Cuma yang paling gampang dan paling mengikuti kondisi kita pakai ini aja Besti. TR sama dengan TC. Nah TR udah harus paham ya guys ya. TR itu adalah ya Pak P kali Q atau bisa juga AR kali Q. Kalau di soal pakainya ini. Terus FTC kalau di sini paling cocok FC tambah VC, walaupun bisa juga AC kali Q. Jadi kita harus pintar-pintar, pakai rumus yang mana sesuai dengan soal. Langsung aja, ini 4.000, Q-nya nggak ketahuan. Nah itu kan yang pengen kita tahu berapa sih Q yang harus kita terima untuk orderan. FC-nya udah langsung ditulis aja, 200.000. Terus VC-nya juga udah jelas berapa? Iya, 2.000. Ya Allah, kenapa nih? Oke, hati-hati. Pelan-pelan saja. Kirain pentepnya error lagi ya. Oke, setelah itu digabungin ya. Ini cepet aja. Dapatnya 1.250 Ki ya. Ini 200.000 dong. Nah, kalau dicari ya sudah.
Kita tinggal bagi berapa nih? Q-nya adalah 200.000 kalian bagi dengan 1250, nanti jawabannya adalah 160. Jadi kita kalau mau nggak untung dan nggak rugi, terima pesanan tepat harganya jumlahnya 160 kilo. Di atas itu berarti kita udah profit. Di bawah itu kita rugi besti. Jadi Clara ya harus menerima pesanan at least 160 kalau mau save ya di usaha laundrynya untuk berkepanjangan. Oke guys, ini udah kepanjangan banget. Dibuatnya juga dadakan dan malam hari, tengah malam. Jadi ini karena bener-bener excited banget dan ucapan terima kasih dan sorry banget kan dia karena kemarin lagi gak fokus. Thank you udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di-share bareng ke teman-teman kalian dan kita selalu bersyukur, bersemangat. Alhamdulillah. Thank you, sampai jumpa di video konten yang lain. Assalamualaikum.